warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar mengenai fasik. Siapa yang sudah tahu fasik itu apa? Siapa yang sudah tahu? Oke, belum. Ya, nggak apa-apa. Nah, tujuan pembelajaran dari fasik adalah yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan pengertian fasik dengan bahasa sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 contoh perilaku fasik di lingkungan sekitar, menguraikan dampak buruk fasik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, mengemukakan cara menghindari perilaku fasik berdasarkan dalil Al-Quran, menghasilkan proyek mini yang menunjukkan upaya menjauhi perilaku fasik dan merefleksikan perilaku dirinya, dan membuat komitmen akhlak yang baik. Baik. Selanjutnya, apa itu fasik? Nah, fasik adalah secara bahasa berarti keluar atau menyimpang. Nah, sedangkan secara istilah, fasik adalah perilaku seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan melakukan perbuatan dosa atau melanggar ajaran agama. Ya, jadi artinya orang fasik adalah orang yang tahu aturan Allah tapi dia melanggar aturan tersebut. Nah, contoh banyak sekali, misal kita tahu kalau sholat itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, tapi karena kita tergoda, misal lagi asik nih, lagi asik pas lagi adzan nanti bentar lagi. Terus lihat waktu, lihat jam, misal baru jam 1, main lagi. Terus lihat jam lagi, baru setengah 2, terus main lagi. Terus tahu udah jam 2, nanti dia bentar lagi. Tahu-tahu nggak terasa sudah sampai adzan asar. Nah, itu artinya kita meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak? Sengaja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perbuatan fasik. Kita akan melihat video tentang salah satu contoh perbuatan fasik. Anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ounce ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Nah, kalau gitu sekarang kita adakan kuis. Baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, menarik banget, Pak. Heru 73, Nusa 95, Alhamdulillah. Syifa 90, dan Alhamdulillah. nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Kasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ounce ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Lu gimana? Kamu jadi bagus. Kenapa tuh? Ini nih, aku bingung. Apa? Kemarin kan nilai kuis kamu 100 tuh. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajaran. Jujur itu membuat hati tenang. Ya Nusa,
Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Tadi kita sudah melihat video tentang Musa dan Abdul. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari video tadi? Yang pertama, kita tidak boleh curang. Terus kita harus jujur. Apalagi? Pelajaran apa lagi yang bisa kita petik? Nggak boleh bohong. Boleh. Terus apa lagi? Kejujuran akan membawa kepada ketenangan. Iya. Kita misal siapa yang pernah bohong? Ayo jujur. Pernah bohong. Tunjuk jari yang pernah bohong. Iya. Kalau kita bohong, kira-kira kita tenang nggak hatinya? Nggak tenang kan? Nah, berarti kita lebih baik jujur meskipun itu pahit. Tapi hati kita tenang. Kalau kita bohong, kita akan menutupi kebohongan itu dan kebohongan-kebohongan lain. Tuh, sehingga hati kita semakin tidak tenang. Ya. Oke, selanjutnya dalil tentang fasik, yaitu salah satunya berada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang sudah hafal dalilnya? Ya, coba kita baca bersama-sama dalilnya. Dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dalam konteks surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah untuk perbuatan berbohong. Jadi kalau orang fasik atau pembohong di ayat ini membawa sebuah berita penting, mereka penting banget. Nah, kita teliti dulu kebenarannya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dicek dulu ini benar atau tidak, ini berita hoax atau tidak. Karena kalau kita tidak teliti, hal itu akan mencelakakan atau berita bohong itu, isu-isu bohong itu nanti akan menyebar, dan bahkan isu bohong itu bisa menjadi fitnah kalau kita salah menyikapinya. Kemudian selanjutnya, contoh perbuatan fasik, ya. Selain berbohong, apalagi? Mengumpat. Siapa yang tahu mengumpat? Mengumpat itu apa sih? Apa? Bukan mengumpat. Mengumpat itu ngomong yang jelek, misal, ih, dasar siapa? Nah, itu namanya mengumpat. Kemudian, tidak menjalankan perintah agama. Contoh tadi, males sholat. Terus apa lagi? Tidak menghormati orang tua. Apa lagi? melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Ya, melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya apa? Apa? Curang. Terus apa lagi? Lagi ulangan terus nyontek. Apalagi tadi yang Abdul tadi termasuk dia berbuat curang, karena ketika ulangan, ketika dia sudah mengerjakan latihan, dia malah googling, nyontek gitu, copy paste dari internet. Itu juga salah satu perbuatan curang. Terus apa lagi? Mencuri termasuk tidak? Iya, termasuk dan sebagainya.
Kemudian suka melanggar aturan sekolah. Contoh. Aturan sekolah contohnya apa? Membolos. Apalagi? Ada yang suka membolos? Ya, alhamdulillah. Apalagi? Terlambat. Dia nggak terlambat. Iya. Kalau terlambat melanggar aturan sekolah tidak? Iya. Ya, terus apa lagi? Hadiah mencontek ya. Terus apa lagi? Berantem, ya, ngisengin temennya atau ngebully. Ngebully itu juga termasuk perbuatan fasik. Selanjutnya yaitu akibat dari perbuatan fasik. Yang pertama adalah merusak hubungan dengan orang tua atau guru. Contoh, tadi misal Juan disuruh sama ibunya ke warung, suruh beli cabai misal. Suruh beli cabai, ibunya lagi masak, mau nyambang nggak ada cabai, Juan suruh beli cabai. Tapi karena Juan lagi asik, nanti bu, tidak langsung ke warung. Nah akhirnya ibunya mau ngulek cabai, nggak ada cabainya, bingung, ya kan? Nah, terus nanti sampai ibunya marah, ayo Juan suruh beli cabai malah nggak beli ya. Akhirnya ibunya marah-marah. Itu juga akan merusak hubungan dengan orang tua. Seperti itu juga kalau disuruh sama guru atau sama ustazah. Misal, Nabila tolong ambilin ini. Lagi asik mainan, asik ngobrol nggak dengar. Itu juga akan merusak hubungan dengan guru. Lalu hilangnya kepercayaan orang lain. Apabila kita berbohong, orang lain akan percaya pada kita tidak? Tidak. Bahkan kalau sekali saja ketahuan berbohong, orang itu sudah tidak akan percaya atau kepercayaannya itu akan berkurang. Apalagi kalau bohongnya keseringan. Nah, kemudian mendapatkan dosa dan menjauh dari Allah. Kemudian lingkungan menjadi tidak harmonis. Nah, yang selanjutnya adalah cara menghindari fasik. Cara menghindari fasik yang pertama adalah memperkuat iman dan ibadah kita. Yang kedua, memilih teman yang baik. Yang ketiga, membiasakan diri berkata jujur, menjaga amanah dan disiplin, dan berani meminta maaf dan memperbaiki diri. Sekarang selanjutnya, perilaku orang fasik. Apa saja? Yang pertama, yang kedua, selanjutnya, Ustazah mempunyai sebuah kasus, ya. Kasusnya adalah Ardi adalah siswa kelas 6 yang sudah diajari orang tuanya untuk sholat 5 waktu. Nah, awalnya ia rajin sholat, namun ketika sudah terbiasa bermain game online, Ardi sering menunda-nunda sholat, bahkan sampai lupa. Ia tahu sholat itu wajib, tetapi ia tetap mengutamakan game dan tidak berusaha memperbaiki diri. Nah, sikap Ardi ini menunjukkan perbuatan fasik, yaitu sengaja mengabaikan perintah Allah padahal sudah tahu kewajibannya. Itu kasusnya. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan Ardi sebelum ia suka bermain game? Rajin, sholat, pintar. Dan apa yang menyebabkan Ardi sering menunda sholat? Bermain game. Apakah Ardi mengetahui bahwa sholat itu wajib? Tahu ya. Terus apa perilaku Ardi termasuk akhlak terpuji atau tercela? Tercela. Karena
Wildan? Menasihati Ardi supaya sholat tepat waktu. Ya, pintar. Nah, kemudian mengapa seseorang menjadi fasik meskipun ia sudah mengetahui kewajiban beribadah? Karena menuruti hawa nafsu, terus udah kebiasaan mengikuti godaan setan, terus apa lagi? Ya malas dan sebagainya. Jadi yaitu orang-orang fasik itu karena mendengarkan atau mengikuti bisikan setan. Jadi akhirnya setannya menguasai kita jadi malas atau bahkan meninggalkan ibadah. Bagaimana cara mencegah diri kita agar tidak seperti Ardi dalam kasus tersebut? Sholat tepat waktu dan meninggalkan game online. Kenapa kok harus ditinggalkan game online? Karena tidak ada gunanya, bahkan lebih banyak merusak atau merugikan kita. Nah, kesimpulannya itu tadi ya, pembelajaran kita tentang fasik. Apa itu tentang fasik? Nah, jadi kesimpulannya adalah